Kisah akan berfokus pada seorang pemuda asli Minangkabau bernama Yuda, seorang ahli bela diri silat atau dalam Minangkabau disebut dengan Sile. Yuda hidup bersama ibu dan kakaknya yang sebagai apakah baru awal sudah balelol monyet. Sebagai pemuda desa biasa, Yuda sudah cukup bahagia dengan kehidupannya tersebut. Saat itulah Yuda curhat kepada sang ibu bahwa selama ini dirinya memiliki keresahan akan pengalaman baru untuk menjadi pria sejati, di mana Yuda minta izin kepada sang ibu untuk pergi ke kota, lebih tepatnya Jakarta, dengan harapan untuk bisa mengajar Sile bagi orang-orang yang ada di sana. Yuda akan melakukan yang terbaik, yang sebaik mungkin. Insya Allah. Tak ingin melarang keinginan dan impian anaknya, ibu pun mengizinkan Yuda untuk pergi ke Jakarta berbekal alamat saudaranya yang kebetulan ada di sana, di mana si ibu memberikan sebuah kalung milik mendiang ayahnya agar Yuda selalu ingat dari mana dirinya berasal. Untuk terakhir kalinya sebelum berangkat, Yuda menyempatkan diri untuk berlatih di tempat dia biasa latihan, di mana ini adalah sebuah permulaan dari kisah perjalanan seorang laki-laki untuk menjadi seorang pria sejati, karena ini adalah kisah merantau. Merantau. Dalam perjalanan itulah Yuda bertemu dengan Erik, orang asli Minangkabau yang masih satu kecamatan beda desa RT RW. Erik mengaku sudah sering bolak-balik Jakarta kerja serabutan asalkan menghasilkan, yang ketika mendengar impian Yuda tentang keinginannya untuk mengembangkan Sile di Jakarta, Erik sempat nyinyir karena tahu betul kondisi di sana yang mayoritas orang-orang terlalu sibuk dengan aktivitasnya tanpa sempat atau kepikiran untuk belajar bela diri. Gini saran awak. Kamu belajarlah dari kegagalan awak. Kamu sadarkan kepalamu itu dari mimpi-mimpi belaka. Singkat cerita, Yuda dan Erik sudah tiba di Jakarta, di mana Yuda diajak untuk melihat sebuah laga gelut atau laga tarung bebas yang dijadikan taruhan, di mana di situ ada seorang petarung sangar berbadan besar yang sudah mengalahkan 3 orang sekaligus, bahkan satu di antaranya dibuat babak belur hingga tak sadarkan diri. Siap. Mulai! Ya, Erik mampu mengalahkan lawannya kurang dari 5 detik saja, di mana saat mereka akan pergi, Yuda diajak Erik untuk ikut bersamanya dalam sebuah pekerjaan ngegebukin orang, tetapi karena Yuda ingin menggunakan Sile untuk kebaikan, Yuda memilih untuk berpisah di sini dengan Erik. Terima kasih sudah banyak bantu awak. Sekali lagi, awak minta maaf. Alangkah terkejutnya Yuda ketika sudah jauh-jauh datang ke Jakarta, ternyata rumah saudara yang sudah dituju sudah diruntuhkan dengan rata dengan tanah, sehingga Yuda terpaksa bermalam di dalam pipa beton gorong-gorong di sebuah tempat konstruksi. Keesokan paginya ketika sarapan, terjadi insiden kecil ketika seorang anak kecil bernama Adit ketahuan mencuri dompet milik Yuda, sehingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua dan berakhir tepat di sebuah gang yang di situ ada teteh atau kakaknya Adit bernama Astri, ini rarainya, yang sedang terlibat pertengkaran dengan seorang agen klub hiburan bernama Joni, ini bebangusnya. Adit tak terima kakaknya diperlakukan seperti itu, sehingga terjadilah sebuah momen menegangkan saat Joni lepas kendali dan berbuat kasar kepada mereka berdua. Duitnya? Karena kelakuan lo kayak gini hari ini gue minta 100%. Nggak ada pilihan lain. Dan ya, Yuda dengan jiwa pahlawannya mencoba untuk menolong dan berhasil membuat Joni mencium tanah hingga kotor bau tikotok, di mana Joni yang sudah muak pun memecat Astri saat itu juga, yang alhasil bukannya berterima kasih, Astri justru malah memarahi Yuda yang petantang petenteng seperti Iko Uwais yang justru membuat hidupnya menjadi susah. Dan gara-gara lo juga gue dipecat.
Saya juga nggak mau di sini. Saya udah dapat dompet saya balik. Kak, jangan. Kakak lihat sendiri, Kak. Tadi dia suruh kita. Ya, cukup, Kak. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang bule bernama Roger. Ini bebenguknya, seorang bisnismen yang bergerak di bidang pengenceritan dengan mengekspor dan menjual gadis-gadis muda di luar negeri. Johnny rupanya bekerja untuk Roger dengan mencari gadis-gadis pilihan yang masih fresh dan berwarna pink, yang mana Roger sebelumnya menyuruh Johnny untuk mencarikan 5 gadis pilihan, tapi nyatanya hanya ada 4, sehingga Roger tidak mau tahu emungnya. Pokoknya nama kudu aya 5 awewe kanggo dibawa kawanana, titik. I bring 5 girls today. You're a good host, John. Saat itu juga Johnny langsung teringat dengan Astri dan buru-buru pergi ke tempat tinggalnya, yang karena Astri menolak menerima pekerjaan tersebut, dia harus dibawa paksa dengan dimasukkan ke dalam bagasi untuk diserahkan kepada si bule. Siapa yang bawa Ai? Gue! Tepat di seberang jalan, secara kebetulan ada Yuda yang sedang menelepon ibunya di kampung. Melihat Astri diperlakukan kasar membuat Yuda kembali harus ikut campur urusan mereka. Namun kali ini Johnny membawa beberapa kawan yang merupakan preman yang siap menghadapi dirinya. Ya, karena kurangnya motivasi membuat Yuda harus kalah dan dibuat ngagoler tidak berdaya, sehingga ketika dirinya teringat dengan ibu di kampung serta petugas Kosipa yang setiap hari datang ke rumah untuk menagih cicilan, membuat Yuda perlahan bangkit dan segera masuk ke dalam untuk menghajar semua orang. Astri sendiri sudah dibawa ke hadapan Roger yang kecewa dengan bekas luka pada bibirnya akibat digaplok oleh si Johnny tadi, yang ketika mereka sedang bernegosiasi harga, muncullah Yuda yang membawa Astri pergi dan meninggalkan oleh-oleh berupa tendangan yang membuat wajah Roger terkena pecahan botol. Alhasil, Roger sangat marah atas kejadian hal ini, yang mana tanpa terlihat kesakitan, Roger mencabut satu pecahan beling untuk melukai wajah Johnny dan menyuruh untuk segera menangkap Yuda dan Astri jika ingin hubungan bisnis mereka tetap berlanjut. Now go. Adit sendiri terlihat sedang duduk di pinggir jalan saat telah ngamen seharian tanpa hasil, di mana dia tiba-tiba dikewat oleh seorang anak buah Johnny, yang dari situ muncullah Yuda yang kembali harus terlibat perkelahian tepat di atas jembatan layang. Untuk sementara, Yuda mengajak mereka berdua bermalam di pipa gorong-gorong supaya aman dari kejaran Johnny dan bala pasukannya, di mana Astri akhirnya mengucapkan kata terima kasih kepada Yuda yang sudah 2 kali menyelamatkannya. Selamat malam. Malam. Roger sendiri masih ambak-ambakan karena tidak terima dengan luka yang ada di wajahnya, yang mana Roger memilih untuk tetap bertahan dulu di Indonesia sampai Astri tertangkap dan Yuda mendapat balasannya, yang hal tersebut mendapat pertentangan dari sahabat dekat sekaligus partnernya bernama Luke, ini bebangusnya, yang dari situ mereka terlibat sedikit pertengkaran yang membuat Roger kelapasan hingga membuat kepala si Luke berdarah. We finish our deal here and just go home. It's okay, right? Tak lama muncullah Johnny membawa 3 orang jagoan sesuai permintaan Roger, di mana salah satu dari ketiga jagoan tersebut ternyata adalah Eric yang ditugaskan untuk mencari dan menangkap Yuda hidup atau mati. No, I don't know.
Keesokan paginya, kita akan melihat Yuda, Astri, dan Adit sedang mengendap-endap untuk mengambil sesuatu yang sangat penting di dalam rumah mereka. Namun di sana sudah banyak sekali anak buah Johnny yang sedang berjaga, sehingga Yuda menyuruh mereka berdua untuk tetap diam dan biarkan dirinya mengambil benda tersebut sendirian. Sementara Yuda sedang sibuk berkelahi, Astri menyembunyikan Adit di tempat aman setelah para preman itu menyebar untuk mencari keberadaan mereka berdua. Yang tepat setelah Adit berhasil diamankan, Astri harus tertangkap dan langsung dibawa menghadap sang bully Ranger. Yuda sendiri masih harus berjibaku melawan anak buah Johnny yang terus berdatangan, di mana dia harus berhadapan dengan seorang preman pengendara motor yang dalam keadaan terdesak. Ada saja solusi untuk masalah ini. Ketika ada mas-mas yang akan mandi, Yuda langsung membetot handuknya yang membuat si pengendara langsung terjatuh. Tak cukup sampai situ, Yuda pun dikejar sampai ke atap gedung di mana dia harus melewati berbagai rintangan mulai dari sepak cangcut kutang dan berbagai macam jemuran pakaian yang ketika dia berhasil selamat melompati gedung, tiba-tiba selesai dengan anak buah Johnny, Yuda menemui Adit untuk memberikan kotak miliknya yang gara-gara kotak itulah Astri kakaknya harus tertangkap, sehingga tugas Yuda belumlah selesai sampai di sini karena dia harus menyatroni gedung si bule untuk menyelamatkan Astri untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu Astri sudah berhasil sampai di tangan Ranger yang di situ ada Erik yang ditugaskan untuk berjaga dan bunuh siapapun yang mencoba naik ke atas. Pada titik itu Erik nampak sangat kasihan kepada Astri, namun tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dengan sangat terpaksa Erik membiarkan Ranger membawanya dan langsung diham-ham saat itu juga. Yuda sendiri sudah sampai di markas Johnny dan kembali terlibat perkelahian tanpa lelah dan tanpa sarapan apapun sejak pagi tadi. Yuda dengan luar biasanya masih terlihat jag-jagoan ringkas, bahkan mengalahkan semua preman hingga Johnny berhasil dipaksa untuk buka suara mengenai di mana Astri disekap saat ini. Dan ya, betapa terkejutnya mereka berdua, terlebih lagi Kang Yayan Ruhian alias Erik saat mengetahui jika orang yang harus dia bunuh adalah Yuda, saudara sekampungnya. Namun karena ini adalah bisnis dan dalam berbisnis dituntut profesionalitas, mereka berdua pun terlibat duel sempit di dalam lift sebelum sampai di lantai atas. Erik harus mengakui kekalahannya dari Yuda yang punya kemampuan melebihi dirinya, yang ketika lift terbuka dan dua penjaga sudah siap menembak, Erik pun menyuruh Yuda ke samping dan Yuda menemukan kamar Ranger sudah kosong sehingga dia pergi ke parkiran dan melihat Astri tengah di bawah mobil. Lantas dia pun nangkel di salah satu mobil dan berhasil mengetahui jika para gadis akan dibawa ke luar negeri menggunakan box kontainer. Open the door.
Get to know each other well. You'll be here for a while. Tak lama muncullah Yuda yang dengan terang-terangan menunjukkan dirinya, di mana Ratcher menyuruh semua anak buahnya untuk maju duluan untuk melihat seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh Yuda ini. Selesai dengan semua anak buahnya, kini Yuda harus berhadapan dengan dua orang sekaligus, di mana Luke dan Ratcher rupanya adalah mantan petarung jalanan yang sejak kecil sudah sering terlibat perkelahian jalanan, di mana mereka mengpek-pek Yuda yang membuat dia sedikit kewalahan. Ratcher bertarung penuh emosi dan agak sedikit membagong buta, sementara Luke mempusatkan serangan pada kakinya dan nampak sangat lihai dalam setiap tendangannya, yang hal tersebut masih tak cukup untuk membuat Yuda tumbang dengan cepat. Terlalu banyak membuang waktu, Luke dan Ratcher sedikit curang dengan memakai pipa besi sebagai senjata, yang karena tak ingin boncos, Yuda pun lari ke lokasi lain, namun berhasil dicegah oleh mereka. Dan ya, Luke pun tewas oleh senjatanya sendiri akibat dijepit pintu kontainer, yang hal tersebut semakin membuat Ratcher murka dan bertarung tidak karuan, tapi bisa membuat Yuda terkalahkan. Yuda dibuat tak berdaya tepat di depan pintu kontainer para gadis, yang ketika mereka semua teriak minta tolong, tak ada satupun yang bisa membuat Yuda tergugah emosinya dan bangkit adrenalinnya. Barulah ketika Astri yang mengucapkan kata tolong, hormon-hormon kebrutalan Yuda pun seketika meningkat dan dengan cepat mampu mengalahkan Ratcher hingga ngagoler tidak walakaya. Saat para ladies sudah aman, itulah muncul Ratcher dari belakang, di mana Yuda langsung membogem tenggorokan Ratcher yang membuat dia sekarat tanpa sadar jika Yuda sendiri mengalami luka fatal akibat tusukan pipa yang baru saja diterimanya. Beberapa waktu berlalu setelah kematian Yuda, kini Astri dan Adit tinggal di rumah ibu dan diangkat menjadi anak beliau, di mana si ibu masih belum bisa merelakan kepergian Yuda dan sesekali seolah melihat Adit adalah Yuda ketika masih hidup. Tamat ending yang cukup mendereidkan.